Sudirman Said itu kan kemarin sempat ngomong kalau ada rencana mau bikin koalisi besar nih, jadi semuanya mau dimasukin ke dalam. PDIP bakal masuk nggak? Kalau nanti betul Prabowo Gibran yang memimpin. Saya nggak bisa jawab itu karena itu pasti ranahnya pimpinan partai. Ya. Kalau sekarang saya nggak tahu. Yang kita dengar Pak Jokowi ini ingin membentuk satu yang koalisi besar yang namanya Barisan Nasional, kira-kira seperti itulah, di mana dia menjadi pengendali pemegang saham utama, kan seperti itu. Tapi saya ingin katakan, kita itu punya pemilu paling demokratis itu tahun 55, zamannya Bung Karno. Tahun 71 pemilu pertama zaman Orde Baru, itu pemilunya paling kacau juga, brutal, ya. Intimidasi terjadi, bahkan orang ada yang dibunuh. Silakan baca bukunya. Ini ada buku karangan Ken Ward ya tentang pemilu 71, kekerasan tahun 71. Yang membedakan pemilu 71 dengan pemilu 2024 cuma satu. Kalau dulu orang pada ditengarai mati ditembakin, kalau sekarang orang disandera dengan kasus hukum. Ya, ini kan tujuannya sama, membungkam perlawanan. Yang melawan ya kalau zaman 71 pada kehilangan nyawa, kalau sekarang kehilangan kemampuan melawan, kan. Tapi seperti itu. Gini Bang Ded, kalau memang betul ya itu semua apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi begitu, kan beliau akan turun Oktober besok. Memang kekuatannya akan sampai mana sih? Nah, tahun 71 ketika Soeharto melakukan berbagai macam manipulasi, kekerasan, kecurangan, itu adalah fondasi dia untuk berkuasa selama 32 tahun. Kalau apa yang terjadi hari ini kita biarkan, ini Pak Jokowi bisa seperti Soeharto, berkuasa sampai mungkin sampai cucunya jadi presiden. Why not? Karena semua kendali kekuasaan ada di dia. Tidak ada kita dengar polisi yang berani bersuara. Iya. Tidak ada kita dengar perwira-perwira TNI yang teriak misalnya. Artinya apa? Semua orang pada takut kan. Tapi kalau Anda melihat sosok Prabowo Subianto dari militer, Anda yakin beliau bisa disetir sama Pak Jokowi? Ada negara di Afrika namanya Nigeria. Tahun 2004 saya ke sana bersama mantan Perdana Menteri Selandia Baru dan Kanada untuk pengawasan pemilu bersama United Nations, PBB. Dan di sana saya lihat lembaga anti korupsi di sana itu digunakan oleh presiden untuk menjatuhkan semua lawan politiknya. Jadi kita nggak tahu kan apa yang ada di kantongnya Pak Jokowi hari ini. Karena dia pernah bilang saya punya data semua partai politik, kan seperti itu. Dan kita nggak tahu. Kekuatan itu kan tidak harus bahwa dia ada di sana. Tapi ketika dia mampu memiliki amunisi-amunisi untuk menaklukkan mereka yang mungkin berlawanan dengan dia, itu juga akan kekuatan. Jadi Anda yakin akan ada matahari kembar nanti di pemerintahan Prabowo? Kalau dia betul menang? Ya, kan bisik-bisik yang kita dengar Pak Prabowo cuma 2 tahun. Isunya, gitu ya. Lalu apakah Pak Prabowo akan rela ada matahari kembar? Ya kita lihat nanti Pak Prabowo kalau dia memang menang ya. Kalau dia terpilih, apakah kemudian tetap takluk di bawah kaki Pak Jokowi atau tidak?